Penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ini dalam surat Pemda tertulis dirumahkan untuk honorer. Hai Sobat Negeriku, jumpa lagi di reactionjapan.com. Ada cerita di balik berita. Kembali bersama saya Anam yang akan mengulas 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Ada apa aja? Simak. Mengawali reactionjapan.com di pekan ini ada berita soal hukum, yang mana berita itu berjudul kronologis anggota TNI AL bunuh bos rental mobil, tembak jarak 1 meter. Diketahui 3 anggota TNI AL kedapatan menjadi tersangka dalam kasus penembakan bos rental yang mana beberapa pekan yang lalu terjadi di wilayah Tangerang. Ketiga anggota itu ialah Klasi, Kepala atau KLK, yang bernama ada dari Bambang Apri Atmojo, Sersan 1 Akbar Adli, dan Sersan 1 Rafin Hermawan. Diketahui 3 anggota TNI AL terlibat dalam kasus penembakan bos rental yang mana terjadi di wilayah Tangerang pada awal tahun ini. Mereka ialah Klasi Kepala atau KLK, Bambang Apri Atmojo, Sersan 1 Akbar Adli, dan Sersan 1 Rafsin Hermawan. Kasus penembakan itu bermula ketika Rafsin mengirim pesan atau teks kepada Akbar pada 26 Desember 2024. Pesan itu berisi permintaan agar Rafsin Akbar mencarikan mobil tanpa surat yang lengkap. That was easy. Berita perihal terlibatnya 3 anggota TNI yakni TNI AL yang mana melakukan penembakan terhadap bos rental ini mendapat komentar yang tajam dari Sobat Negeriku. Yang mana komentar itu datang salah satunya dari akun bernama Alan Bayu. Alan mengomentari dengan kalimat jarak tembak sangat dekat. Berarti emang sudah niat menghabisi korban gak sih? Mengerti kan? Katanya TNI melindungi rakyat. Oknumnya kok sadis begini? Komentar lain datang juga dari akun yang turut mengkritisi kejadian ini. Komentar itu datang dari akun Sisto J. Sisto mengatakan, itu kan bukan jam tugas ya? Sepertinya kok bisa mereka bawa senjata saat berada di luar jam dinas? Semoga dari kejadian kasus penembakan yang mana melibatkan anggota TNI aktif ini dapat menjadi pembelajaran bagi Panglima TNI dalam memberikan bimbingan kepada prajurit-prajurit dan juga mengawasi secara ketat terkait pembawaan senjata api ini yang mana tidak dibawa di luar jam dinas. Dari berita soal penembakan bos rental, kita bergeser masih soal berita hukum yang mana soal penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Berita itu berjudul Kapolda Sulsel cek kondisi 2 bocah yang dianiaya orang tua di Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Yudiawan menjenguk 2 bocah yang menjadi korban tindak pidana kekerasan oleh orang tuanya di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. 2 bocah kekerasan itu diketahui berinisial IS 8 tahun dan SF 9 tahun yang saat ini kondisinya tengah dirawat oleh tim kesehatan Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Kedua anak itu dalam kondisi baik. Mereka masih mendapat perawatan dari para dokter, ujar Irjen Yudiawan didampingi Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Restu Wijayanto. Berita perihal penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ini mendapat sorotan dari Sobat Negeriku.
Sorotan-sorotan itu dituangkan dalam komentar yang kami saring dan kami bacakan hanya 2. Salah satunya itu datang dari akun bernama Gita34. Gita34 memberikan komentarnya yang dengan kalimat, menikah dan punya anak bukan berarti membuat seseorang layak menjadi orang tua. Beberapa orang hanya makhluk jahat yang menyamar jadi orang tua. Penjarakan orang-orang tua seperti ini. Selain Gita 34, komentar lain juga datang dari Kira V. Kira mengomentari bahwa dengan kalimat, Indonesia darurat perlindungan anak dan perempuan. Mereka hidup dalam ketakutan dan kecemasan, tetapi pemerintahnya sibuk urusin politik dan bagi-bagi jabatan. Sambil berkoar-koar ingin ciptakan generasi emas. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa kekerasan itu bisa dilakukan oleh orang terdekat kita, tak terkecuali orang tua. Dan bila menurut saya sarannya, kalau memang kalian mengalami masalah khususnya dalam rumah tangga, bisa dilampiaskan dengan cara melakukan hobi yang kalian sukai. Dari berita hukum kita bergeser ke kabar berita pemerintahan. Berita itu berjudul 4 menteri yang layak jadi korban reshuffle kabinet. Peneliti senior dari Citra Institute Efriza meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi nama-nama menteri yang layak untuk di-reshuffle. Menurutnya, orang nomor 1 di Indonesia itu kini sedang memberikan kesempatan kepada para pembantunya dan mencari momentum yang tepat. Efriza menyebutkan ada beberapa menteri yang layak diganti, terutama yang menjadi sorotan baik di masyarakat maupun dikritik oleh DPR. Seperti Menteri ISDM karena kebijakannya tentang LPG 3 kg yang menyengsarakan masyarakat dan juga gagal menerjemahkan keinginan Prabowo, ujar Efriza. Kabar berita soal reshuffle dan juga yang mana seperti kita ketahui bahwa isu-isu soal reshuffle yang tengah mencuat saat ini mendapat komentar dari sobat negeriku yang salah satunya datang dari akun Cerita Rakyat. Cerita Rakyat mengatakan baru 100 hari gimmicknya udah banyak aja. Saya minta kalangan 58% pemilih Pilpres bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Jangan pura-pura lupa sama joget oke gas kalian. Tak mau ketinggalan, komentar lain juga datang dari akun bernama The Same Song. The Same Song mengatakan ganti presiden dan wapres aja boleh nggak? Wapresnya kerja apa ya kalau boleh tahu? Apapun itu, mau itu reshuffle atau tidak, sebaiknya bisa menjadi sebuah perbaikan pemerintahan untuk menjalankan roda-roda pemerintahan lebih baik ke depan. Memasuki berita terpopuler kedua, ada kabar berita masih dari soal pemerintahan, yang mana berita itu datang dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Yang mana berita itu berjudul, Prabowo, ada yang melawan saya, merasa sudah menjadi raja kecil. Presiden Indonesia terpilih yakni Bapak Prabowo Subianto menyentil oknum-oknum dalam pemerintahannya yang tak setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Prabowo, pihak yang melawannya itu merasa kebal hukum. Prabowo menyampaikan dirinya melakukan penghematan. Dia ingin pengeluaran yang tidak perlu dan mubazir menjadi alasan untuk nyolong untuk segera dihentikan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada, saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, ujar Bapak Prabowo. Berita soal curahan hati Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo soal adanya raja kecil ini mendapat sorotan dari sobat negeriku. Sorotan itu salah satunya datang dari akun bernama
Astakara 27. Astakara menyampaikan bahwa hari berganti hari kami tidak lagi terpesona dengan pidato berapi-api, Pak. Kami butuh negara dan pemimpin yang tidak membuat cemas dan shock tiap hari. Masa tiap hari ada aja gebrakan yang bikin masyarakat shock. Ada juga komentar lain yang datang dari akun dengan nama yang lumayan unik nih ya. Akunnya itu bernama 1 + 1 + 2 berapa? Komentarnya kayak pernah denger nih julukan raja. Tapi saya tahunya Raja Jawa aja, Pak. Pak Prabowo kenal Raja Jawa nggak, Pak? Itu tuh yang bangun dinasti untuk keluarganya. Semoga berita soal keluh kesah dari Bapak Presiden kita ini tidak membuat gaduh pemerintahan dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik ke depannya. Akhirnya kita sampai juga di berita paling terpopuler di reactionjpn.com. Berita itu datang dari soal honorer. Berita itu berjudul, ambil jalan pintas, Pemda mulai PHK honorer non-database BKN. Pemda mulai ambil jalan pintas dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau disingkat PHK, honorer non-database BKN. Langkah ini dianggap sebagai solusi cepat menyelesaikan tenaga non-ASN yang tidak masuk pangkalan data Badan Kepegawaian Nasional. Kami mendapatkan laporan dari kawan-kawan di berbagai daerah. Sudah ada PHK terutama untuk honorer non-database BKN yang masa kerjanya di bawah 2 tahun. Ujar Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan atau FHNK 21 Tendik, Bapak Sutrisno. Agar tidak kelihatan melakukan PHK, lanjutnya, dalam surat Pemda tertulis dirumahkan untuk honorer yang masa kerjanya di bawah 2 tahun dan tidak masuk dalam basis data BKN. Oh no. Berita perihal pemutusan masa kerja daripada tenaga kerja non-ASN ini mendapat sorotan dari sobat-sobat negeriku. Salah satunya datang dari akun bernama Ahmad Turu. Ahmad mengatakan, saya dukung kalau yang di PHK orang yang makan gaji buta tapi nggak jelas kerjanya apa. Cut off orang-orang nggak berguna tapi tetap digaji. Semoga adil. Jangan sampai orang yang berkinerja baik yang di PHK. Tak mau kalah, komentar lain juga datang dari akun bernama Optikal Terang. Komentarnya mengatakan, bagus Pemda biar makin banyak pengangguran di Indonesia. Yang terjadi karena kalian yang tidak memberi lowongan kerja layak untuk masyarakat. Bagus terus aja buat masyarakat bingung. Waduh, makin banyak aja nih pengangguran di Indonesia ya. Apalagi dari berita ini kita tahu bahwa jumlah daripada honorer non-database ini saya rasa bukan ratusan, mungkin ribuan. Saya harap pemerintah dapat memberikan solusi dan juga membuka lapangan kerja yang banyak bagi masyarakat. Itu dia 5 berita terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Saya Anam beserta rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, juga subscribe akun jpn.com. Khusus untuk akun YouTube, nyalakan loncengnya, subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Download juga aplikasi jpn.com di Play Store maupun di App Store. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye.